ditempatkan di tempat yang paling dekat. Ya memang konsepnya kayak gitu. Saya nggak berpikir gitu. Nggak berpikir kayak gitu. Jadi pada awalnya nyari tempat yang jauh dari rumah tuh, gitu ya, supaya tidak terkesannya anak rumahan terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Ruston Firmansyah, founder Rubin.id di channel Rubin TV. Ya, dan masih di konten Rubin Inspirasi. Ya, ini adalah konten yang dihadirkan oleh kita di Rubin.id untuk memberikan inspirasi-inspirasi dari berbagai narasumber yang masih di kalangan mahasiswa Rubin, pengurus Rubin, ya, ataupun tamu-tamu yang mengenal Rubin.id. Ya, insya Allah nanti kedepannya kita akan hadirkan tentu tamu-tamu yang lebih beragam. Tetapi tentu ini karena masih seputar mahasiswa Rubin, insya Allah ini akan memberikan inspirasi-inspirasi yang tentu ini sangat bermanfaat untuk para mahasiswa Rubin. Oleh karena itu mahasiswa Rubin ini wajib nonton ya harusnya. Siapa lagi ini yang bisa membesarkan konten Rubin TV ini ya, kecuali salah satunya adalah mahasiswa Rubin.id. Dan kali ini ada tamu yang ini juga menurut saya banyak inspirasinya ya, terutama di mana ini adalah mahasiswa Rubin ya, yang dulu lumayan lama di Rubin tetapi punya spesial ya. Spesialnya apa? Dia adalah mahasiswa Rubin yang paling sering pulang ke rumah yaitu Kang Nandi. Ya, nanti kenapa Kang Nandi ini sering pulang ke rumahnya ya, nanti kita akan gali inspirasi dari Kang Nandi. Assalamualaikum Kang Nandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama juga tidak berjumpa, alhamdulillah setelah diundang di Rubin TV ya, jadi kita bisa berjumpa. Ini kabarnya sekarang lagi ngapain ini? Lagi cari lowongan kerja. Lagi cari lowongan kerja. Jadi yang dicari adalah lowongannya. Kerja. Lagi kerja. Lagi cari pekerjaan. Ya, padahal pekerjaan banyak gitu, tapi pekerjaan yang menghasilkan tentunya. Oke, tapi sebelumnya mungkin perlu memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri dulu, siapa nama lengkap gitu ya. Terus kemudian kampus mana, terus aslinya mana ini? Asli. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Nandi Suyardi. Saya tinggal di Rubin, Rubin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuliah di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya asli Bandung. Aslinya mana nih? Bandungnya mana? Bandungnya Kecamatan Cibiru, Kelurahan Cipadung. Nah, Kelurahan Cipadung. Itu Cibiru. Itu kalau teman-teman tahu di mana letaknya UIN, nah gitu. Itu adanya di Cibiru ya. Nah, itu jadi bocoran kenapa Kang Nandi ini adalah mahasiswa Rubin yang sering pulang. Ya, sering pulang ke rumah. Oke. Kayak berarti ini Kang Nandi, nanti kita akan ulas di situ ya. Kita akan gali terkait dengan aktivitasnya di Rubin sejak tahun kapan? Sejak 2000. Masih ingat? 2020 masuk Rubin ya, 2020 gitu ya. Nah, berarti masuk kampus jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, jadi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan hari ini Kang Nandi sedang mencari lowongan pekerjaan. Mungkin ada penonton yang punya pekerjaan. Ya, tolong cari. tolong dihubungi di kolom komentar. Kebalik ya deh. Biasanya kan kalau orang membuka lowongan pekerjaan, kalau ini menerima lowongan pekerjaan. Ini keren, luar biasa ini. Mudah-mudahan konten ini bisa jadi sampai kepada orang yang membutuhkan amin, membutuhkan pekerja ya, gitu, betul. bukan membutuhkan pekerjaan, tapi membutuhkan pekerjaan. Jadi ada lowongan pekerjaan. Insya Allah nanti kita mungkin calon-calon yang akan memperkerjakan Kang Nandi bisa lihat nih, Kang Nandi ini luar biasa. Oke. Itu seputar dari terkait dengan pribadinya Kang Nandi. Ya, nanti mungkin kalau yang membutuhkan lebih lengkap lagi terkait dengan pribadi Kang Nandi di mana nih? Bisa cek DM aja di Instagram. Instagram apa nih? Nandi Suyardi. @Nandi Suyardi. Oke, cari di Instagram ya, Kang Nandi ini. Oke, Kang Nandi, tadi sedikit saya sampaikan kan spill di awal bahwa ini Kang Nandi ini adalah mahasiswa Rubin,
tinggal di Rubin tapi sering pulang. Nah, tadi sudah disebutkan karena memang tinggalnya di situ. Jadi betul. ini satu-satunya deh kayaknya ya, yang dekat betul dengan apa? Rumahnya dekat dengan kampus ya? Betul. Sejauh apa? Sedekat apa rumah dengan kampus itu? Berapa kilometer atau Berapa meter ya? berapa meter malah bukan kilometer? Meter, paling Bisa jalan kaki nggak? bisa 50 meter. Jadi ternyata ini ada keunikan ya. Jadi orang kan nyari kosan. Nah, Rumah saya di belakangnya kampus. ada kampus di belakang kampus itu ada rumahnya Kang Nandi. Ini keunikannya tersendiri. Orang kan nyari kosan. Ya. Karena memang jauh dari rumah. Ya, betul. Gitu. Kalau Kang Nandi ya kenapa ya? Justru dicari itu adalah Rubin gitu. Kenapa? Pertama kenapa saya kan rumah asli di dekat kampus. Waktu dulu saya ngira Rubin itu jauh, Kang. Ngiranya jauh. Ngiranya. Jadi cari yang jauh. Cari yang jauh. Oh, ini beda nih. Orang cari yang dekat, ini cari yang jauh. Saya mau daftar Rubin, cari yang jauh. Searching dulu di Google. Ternyata Rubin itu ada di jalan sini Batik Seketi di kota lah. Oke. Di kota. Saya kan Cibiru pinggiran. Nah, kenapa cari yang jauh? Karena ingin merasakan jauh mandiri. Ingin berangkat jauh dari ke kampusnya, ingin berangkat jauh gitu. Dan waktu itu kan corona, Kang. Jadi waktu COVID dari 20. Oke. Dia mikirnya di rumah terus. Saya ingin lebih mandiri juga karena kalau di rumah itu apa-apa kan sama orang tua, jadi ingin lebih mandiri lagi. Ingin coba yang jauh. Ternyata waktu penempatan di tempat yang paling dekat. Ya memang konsepnya kayak gitu. Saya gak berpikir gitu. Gak berpikir kayak gitu. Oh, jadi pada awalnya nyari tempat yang jauh dari rumah tuh, gitu ya, supaya tidak terkesannya anak rumahan terus gitu. Tapi sebelum nanti lebih jauh lagi, kenapa masuknya ke UIN atau? Nah, kenapa nggak ke UIN di luar kota Bandung gitu kan, banyak UIN tuh. Kenapa? Karena yang pertama ya itu terkena izin orang tua. Ya, orang tua itu kan banyak mengandalkan saya gitu. Jadi apa-apa Nandi. Jadi saya nggak bisa jauh gitu. Kalau saya jauh, nggak ada yang bisa diandelin gitu di rumah teh. Oh, gitu. Ini anak satu-satunya atau? Saya anak bungsu. Berarti kakak dua bersaudara. Kakak ada 2. Oh, 3 bersaudara. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jadi kakaknya ada 2. Dua-duanya sudah di luar Bandung. Yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua udah berkeluarga, yang pertama belum. Oke. Nah, cuman yang belum pada kerja. Jadi yang di rumah itu kan saya. Oh, banyaknya yang 2 itu udah di luar. Oke. Yang banyak di rumah saya. Jadi apa-apa ke saya gitu. Kebetulan di rumah juga Bapak jadi RT. RT kan banyak kegiatan. Bapak saya sering kerja gitu. Yang diandalkan tuh saya jadi asisten RT. Betul ya. Ini mungkin bisa apa ini? Biasa ya, ada gangguan suara-suara. Oke, biasanya kan gini, mungkin ini kan yang nonton ini bisa jadi ada orang tuanya, ada atau calon orang tua yang calon mahasiswa Rubin lah gitu ya. Dan ini kan sebenarnya biasa ya, orang tua itu baik yang kuliahnya jauh anaknya itu ataupun yang dekat, itu pasti ada semacam harapan, tuh jangan yang jauh-jauh lah, kalau ada kebutuhan kan gampang gitu. Itu kan banyak lah faktornya. Salah satu faktornya adalah kalau ada butuh anaknya inilah dekat gitu ya. Kan itu hal yang biasa. Ya sama berarti kan mahasiswa yang dari luar kota pun sebetulnya orang tua tuh tetap pengennya dekat-dekat lah. Ya. Apalagi ya semode saya ini kan punya anak nih, pasti aduh kalau jauh gimana nih gitu kan. Kayak gitu. Nah, berarti Nandi itu sebetulnya di rumah menjadi anak yang diandalkan karena bungsu lagi. Mungkin pikiran orang tua gak apa-apa lah kakak-kakaknya udah kerja, tapi adik-adiknya yang paling bungsu jangan kemana-mana gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Akhirnya masuklah UIN. Masuk UIN-nya jalur apa nih? Jalur ordal atau orang luar, orang belakang? Jalur belakang. Jalur mandiri. Ya, mandiri. Masih belakang itu jalur karena belakang rumah ya. Jalur mandiri masuk di jurusan tadi itu. Karena kalau masuk negeri kan termasuk yang harus tes kan, gitu. Alhamdulillah masuklah ke situ. Berarti sejak awal langsung masuk Rubin? Atau semester berapa masuk Rubin? Semester 3. Oh, semester 3. Berarti sudah 1 tahun
lebih berarti ya di rumah gitu. Dan itu kan sebelum pandemi kan? Berarti sebelum pandemi. Sebelum Jadi pandemi waktu sudah. masuk Rubin itu pas pandemi. Pas pandemi masuk Rubin. Oke. Oh berarti ini ada masalah ini. Pas pandemi itu kan online kan, di rumah aja. Nah justru malah makin banyak di rumah ini gitu. Jadi harus cari yang di luar. Ya betul. Nah kenapa masuk Rubin? Waktu itu taunya Rubin kayak gimana? Selain tadi rumah, itu taunya kayak gimana tentang Rubin? Tahu Rubin itu dari iklan yang ada di Instagram. Waktu pertama kan saya ada Instagram, berita iklan di Instagram, postingan Instagram. Rubin, apa nih Rubin? Rumah binaan, beasiswa, dapat hunian gratis. Saya share dulu, screenshot dulu, ya langsung daftar. Maksudnya artinya waktu awal tuh random aja dapat itu. Oke. Terus screenshot dulu, terus kepikiran kayak tertarik gitu. Tapi nanti hunian gratis berarti kita mondok. Masalahnya saya gak apa-apa kan sama orang tua, cuci baju orang tua, semuanya harus sama orang tua. Saya mikir kalau saya mondok, saya gak bisa nyuci apa-apa. Nah dari situ saya mikir, kalau gitu saya gak akan maju-maju kalau gitu sama orang tua terus. Saya mikir harus berubah harus merubah nasib nih kalau gitu. Caranya harus berubah deh ya. Caranya harus berubah nih. Saya harus lebih lebih mandiri lagi, lebih tidak tergantung sama orang tua. Nah, habis ya iklan itu sebelum daftar itu saya nanya ke orang tua cara nyuci, cara masak, cara apapun yang ada di rumah. Nah, baru itu saya ngomong ke orang tua, "Mah, mau daftar ini, boleh gak?" "Emang bisa kamu? Kan udah diajarin kemarin gitu." "Boleh." Oke. Boleh, ternyata masuk. Maksudnya dikasih tahu ke orang tua bahwa ini nanti akan tinggal di mana gitu. Ya sama lah macam gitu. Saya nggak bicaranya saya akan ditempatkan di Rubin di sini. Pokoknya di Bandung tapi nggak jauh, nggak dekat dengan kampus gitu. Gitu. Waktu itu dibolehkan lah sama orang tua. Bolehkan. Akhirnya daftar. Atau cari tahu dulu tentang Rubin nggak? Setelah itu maksudnya jadi tahu Rubin tuh ada apanya gitu. Cari tahu dulu dari lihat-lihat YouTube-nya. Apa yang menguatkan masuk Rubin? Apa yang menguatkan masuk Rubin? Selain yang tadi itu, atau memang yang dikejar itu aja, yang penting bisa mandiri dulu lah, gitu. Yang dikejar waktu dulu kan awal-awal pas Bandung itu kan zaman-zamannya hijrah ya kan. Pemuda hijrah. Saya orang-orang pada ikut kajian. Saya di sini aja gitu kan. Ada beasiswa Rubin, di dalamnya ada kajian, cocok, saya coba aja gitu. Sekaligus Bismillah lah, daftar. Ternyata masuk. Nah, itu perlu diketahui ya, zaman itu awal-awal Rubin 2020 itu lagi naik-naiknya tuh mahasiswa Rubin yang daftar itu. Artinya waktu itu kan orang di rumah aja, ya. Karena orang yang membutuhkan kosan, pengganti kosan lah gitu ya. Itu kan banyak karena orang daripada di kosan harus bayar. Sementara kuliahnya kan online juga. Ngapain di kosan doang kan gitu. Terus kalau misalkan pulang ke kampung, ini kosan masa dibayar juga kan gitu. Atau kalau misalkan harus pulang ke kampung gitu. Itu kan berarti kosan harus pindah. Harus pindah. Alternatifnya apa ya? Nyari asrama yang gratis gitu. Nah, Rubin ada gitu. Nah, ternyata yang terjaring juga adalah Nandi yang juga pengen, kan tagline-nya waktu itu di rumah aja. Nandi gak mau di rumah aja berarti. Ada kan kita naikin tuh tagline di Rubin aja waktu itu. Akhirnya mungkin Nandi yang masuk ketika itu. Memang kita juga selain orang mahasiswa yang kita target supaya tetap bisa kuliah tapi di Rubin aja, tapi ada kajian itu mungkin ya. Betul. Akhirnya nanti tertarget di situ ya. Gitu. Daripada di rumah aja, kuliah juga online kan gitu. Mendingan di Rubin aja. Oke. Nah, disinilah kemudian akhirnya karena waktu itu setelah diseleksi, Nandi masuk, itu satu angkatan itu yang daftar UIN itu ribuan, 1000 di atas 1000, gitu dia yang daftar itu di atas 1000 mahasiswa itu datanya itu waktu itu gini lah, pokoknya langsung ini dan nanti ternyata masuk gitu ya. Mungkin yang kita lihat adalah komitmennya kan, siap gak dengan resiko di Rubin itu, karena kita waktu itu dari awal ketika mahasiswa masuk itu pasti yang ditanya itu pahit-pahitnya, ya kan, mau siap gak untuk ini hikmat di Rubin, siap gak untuk aktif di Rubin dan lain sebagainya kayak gitu. Tetapi ternyata Nandi ini karena rumahnya dekat,
sering pulang kan? Betul kan, sering pulang. Ya wajar kan, dekat dengan rumah gitu ya. Nah waktu itu akhirnya masuk ke Rubin. Itu gimana? Apa ya namanya, kesannya Nandi gitu waktu awal masuk Rubin gitu. Karena saya langsung ingat dengan Nandi itu. Karena ini khusus nih, kok ada yang masuk Rubin, rumahnya dekat gitu, dan kita terima karena tadi ada komitmen. Nanti kita juga ingin tahu gitu ya, kenapa nanti juga punya semangat gitu dengan Rubin. Tapi waktu itu gimana kesan pertama waktu masuk Rubin? Kesan pertama masuk ke Rubin tuh pertama senang sekali kan, senang sekali karena pertama dikumpulkan semua mahasiswa baru lagi gitu kan, kenalan baru gitu. Jadi nambah relasi, terus pengalaman baru yang baru pertama kali gitu. Jadi serasa pokoknya seru lah, seru. Nah terus walaupun saya Rubin itu dekat dengan rumah saya, ada keuntungan Kang. Keuntungannya gini, jadi kalau mama saya tuh sering masakin buat anak Rubin. Masya Allah. Jadi kan gitu. Rumahnya dekat. Nah, ambil makanan buat sarapan. Jadi anak-anak Rubin gak usah masuk. Gitu. Itu sering waktu 2020 sampai 2021. Kayak gitu ya, sering gitu kalau ada makanan di rumah dimasakin sama. Masakin. Ya gitu, alhamdulillah. Ini baru tahu saya nih. Soalnya belum dikirim dari mama Nandi ke pengurus. Enggak, bercanda. Berarti kayak gitu ya? Iya, gitu. Itu waktu Rubin yang suka banjir itu kan? Ya, betul. Suka banjir. Jadi kalau di episode berapa tuh? Yang sama siapa ya? Yang sama cerita juga yang temennya Nandi itu mungkin di Akbar ya? Akbar cerita kan? Rubinnya itu banjir gitu. Itu satu Rubin sama Nandi berarti ya, Nandi seperti itu. Tapi karena dekat, saya yang ingat itu karena rumahnya seperti itu, Nandi dekat dengan pulang rumah. Itu kan pinjem pacu apa ya? Semuanya itu pinjem peralatan. kayak gitu. Nah, saya ingin juga tanya, itu kan pas masuk Rubin tadinya Nandi inginnya keluar jauh gitu dari rumah, ternyata ditempatkan dekat. Karena memang konsep Rubin tuh kayak gitu. Konsep Rubin itu mendekatkan mahasiswa dengan kampusnya, itu konsepnya kayak gitu. Ini kok aneh beda. Makanya kita waktu itu kita nggak tahu juga kenapa seperti itu. Akhirnya ditempatkan Nandi di situ. Berarti kan beda tuh dengan ini. Kenapa tetap waktu itu ya udah ikutin aja? Kenapa? Karena saya tertariknya sama kajiannya kan. Sama kajiannya karena mungkin saya lagi semangatnya waktu semester 2, semester 3 itu ingin memperdalam ilmu agama. Gitu. Pas lah gitu ya. Pasti ya, pas. Akhirnya. Ada iklan kok bisa pas gitu tek. Jadi daftar. Kok bisa pas. Ini bukan kebetulan tuh ya. Nah, berarti alhamdulillah. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus pas masuk, justru malah Nandi ini termasuk orang yang sibuk juga. Tadi dilibatkan untuk ngurus tadi. Kalau bahasa di Rubin itu kan ada tim operasional. Nanti dilibatkan di situ. Itu kenapa juga? Apakah karena ditarik aja atau Nandi yang daftar waktu itu ya? Waktu itu kan ada proses aktivasi. Aktivasi itu harus daftar dulu. Saya memilih, ada beberapa pilihan. Saya milih salah satunya yaitu operasional. Timnya Mang Munif. Betul. Kenapa pilih operasional? Karena mengingat diri saya sendiri gitu ya. Mungkin telah berpengalaman kan di dunia operasionalan. Karena mungkin di rumah juga kan terbiasa bantu kayak gitu. Saya kan kerja sebagai tukang bangunan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang saya suka diajak gitu, apa-apa benerin genteng. Jadi tahu lah tuh kayak gitu. Aduk semen dan tahu lah insya Allah kelistrikan. Jadi ada operasional, cocok jiwa. Panggilan jiwa itu. Oke. Gitu. Jadi terlibat dari situ malah senang akhirnya di situ. Malah senang gitu. Oke, luar biasa ini. Nah, setelah masuk dengan teman-teman kira-kira Nandi punya ini nggak? Ini sudah nggak kerasa kan nih berapa menit kan? Tadi kan juga. Ini udah 18 menit nah, gitu ya. Nah, ini pas masuk kan berarti ada teman tuh. Ya sampai sekarang kan masih ada ya. Teman-teman di saat tempatnya sudah pindah. Gitu ya, tempatnya sudah pindah. Harusnya lebih baik lah. Bahkan ada masjidnya gitu ya. Nanti juga sempat di situ ya. Ada masjidnya, ada tempat musola lah ya, ada musolanya khusus bahkan gitu ya. Musolanya itu apa yang jadi pesan lah
ke teman-teman supaya teman-teman tetap ya semangat. Terus kemudian ya dengan berbagai kondisi di Rubin begitu ya. Tadi kan ada enak dan tidak enak, ternyata Nandi memposisikan diri ya terlibat dengan tadi aktivitas yang itu kan orang lain bahkan mungkin ada yang menghindari. Ngapain harus beres-beres ini gitu. Nah, itu bagaimana pesan Kang Nandi kepada teman-teman? Kalau pesan saya kepada teman-teman mungkin yang yang nonton, yang pertama mungkin harus sering berinteraksi ya. Jadi kalau lewat ke kamar gitu harus berinteraksi kayak nyapa lah. Jangan kayak gak kenal. Jangan kayak gak kenal gitu. Jangan lewat aja. Gitu. Kayak Assalamualaikum, gimana, sehat gitu. Akrab lah pokoknya lah. Basa-basi aja gitu. Buat menjalin ikatan emosional gitu lah biar itu. Terus yang pertama jangan bosan bebersih lah. Bebersih. Jadi setiap hari harus gitu. Itu kan tempat tinggal kita juga ya. Saya harus waktu saya di Rubin juga jadi ketua, saya harus menekankan kebersihan. Cuman tipe saya bukan orang yang nyuruh-nyuruh gitu, bersihin. Saya tipenya nyontohin. Turun tangan. Nyontohin nanti ada yang teman-teman ngikutin gitu. Ini luar biasa. Nah, ini pesannya, ini inspirasi nih sebetulnya. Jadi kalau saya tadi giring opini yang diambil dari inspirasi dari Kang Nandi itu adalah beliau ini ya, Kang Nandi ini kan sebetulnya secara kebutuhan mungkin berbeda dengan teman-teman. Kalau teman-teman justru nyari tempat tinggal yang dekat dengan kampus karena dari luar kota atau jauh lah gitu dari kampus, cari yang dekat kan gitu. Justru Kang Nandi mencari tempat yang jauh karena ada satu value yang ingin didapatkan, yaitu ingin mandiri, ingin belajar mandiri. Tidak boleh berarti bukan berarti tidak baik dekat dengan orang tua, tapi ada satu sisi yang kayaknya ini perlu dibuktikan kemandirian itu dengan mencari lingkungan yang lain di luar dari rumah. Walaupun kan tetap bukan berarti menjauh dari rumah kan gitu, tapi ingin dicari itu dan ternyata bisa dibuktikan bukan hanya ketika di asrama itu memikirkan diri sendiri kan, tapi bagaimana di asrama itu mementingkan ya kenyamanan bersama, ada masalah bersama, tapi kemudian muncul menjadi problem solvernya kalau ada masalah gitu. Jadi kalau ada masalah ini saya harus jadi solusinya gitu. Tadi saya ingat betul ini harus ini cari pacul, cangkul gitu, pinjem cari ambil ke rumah ya. Saya masih lihat karena pada satu momen ketika banjir saya pernah datang. Itu Nandi salah satu yang terlihat dan itu saya kan aneh, ini pacul dari mana nih, cangkul dari mana, pinjam, ternyata dari rumah Nandi. Itu luar biasa dan insya Allah ini bagi para orang tua juga di rumah, mudah-mudahan ketika dihadapkan mahasiswanya dengan tadi masalah di Rubin, ya insya Allah ini pun kita melihatnya dari sisi positif karena disitulah mahasiswa-mahasiswa juga bisa belajar untuk kemandirian, disitulah mahasiswa juga bisa belajar untuk menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Jadi jangan khawatir kalau di Rubin itu kemudian kita menghadirkan realita yang tidak selalu enak gitu, tapi ada realita yang mungkin tidak mengenakan, tapi disinilah kemudian insya Allah menjadi bekal dan juga pembinaan bagi para mahasiswa ya. Itu saja mungkin Kang Nandi, terima kasih. Ini waktu yang membatasi kita. Karena terlalu lama nanti banyak orang nonton siapa ini kan. Tapi tentu masih banyak sebenarnya inspirasi dari Kang Nandi. Salah satunya tadi kalau ada yang punya pekerjaan, membutuhkan pekerja, apapun itu bisa ditawarkan sama Kang Nandi ya. Intinya Kang Nandi ini jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Terus tadi punya keahlian juga bisa banyak hal. Intinya adalah bagaimana tanggung jawabnya. Ini yang paling penting yang susah dicari oleh para pencari pekerja gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hatur nuhun Kang Nandi, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat, yang cocok, tentu yang berkah. Betul gitu ya. Mohon doa dari semuanya. Terima kasih. Saya Ruston Firmansyah dan juga Kang Nandi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.